wabarakatuh. Saya Barayun SPD MPD, Kepala SMP Negeri 3 Babau. Pada tahun 2022, SMP Negeri 3 Babau dieskakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagai salah satu sekolah penggerak. Tentu selaku sekolah penggerak, maka wajib hukumnya bagi kami untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Melalui kurikulum merdeka ini dan sekolah penggerak, alhamdulillah kami telah melalui beberapa tahapan. Pertama, tahapan yang kami lewati adalah Diklat PKP atau Komite Pembelajaran, di mana yang terlibat pada Komite Pembelajaran adalah guru, kepala sekolah, 5 orang guru dan 1 kepala sekolah. Alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan Diklat Komite Pembelajaran, berbagai instrumen, berbagai hal terkait dengan program ke sekolah penggerak dan kaitannya dengan kurikulum merdeka telah kami ikuti, dan alhamdulillah pula guru-guru kami khususnya anggota Komite Pembelajaran telah memahami itu semua. Dengan demikian maka itu kita coba mengimplementasikan kurikulum merdeka di SMP Negeri 3 Babau pada tahun pelajaran 2022-2023. Selain mengikuti kegiatan Diklat PKP atau Komite Pembelajaran, kami pun juga telah melaksanakan in-house training bagi guru-guru kelas 7 sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di SMP Negeri 3 Babau. Kemudian setelah itu kami dilatih baik pelatihan yang internal SMP Negeri 3 Babau maupun pelatihan dilaksanakan oleh kementerian atau melalui Balai Guru Penggerak, bahkan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melatih kepala sekolah terkait dengan berbagai informasi, berbagai hal terkait ikutan dari kurikulum merdeka itu sendiri. Di antara kegiatan yang kami ikuti itu adalah pengenalan tentang platform Merdeka Mengajar, dan alhamdulillah sebahagian guru SMP Negeri 3 Babau telah mengimplementasikan kurikulum platform Merdeka Mengajar ini sebagai acuan atau salah satu pedoman bagi kami dalam melaksanakan kurikulum merdeka, karena di dalam platform merdeka itu sendiri banyak hal yang bisa kita dapatkan, mulai dari terkait dengan bagaimana modul ajar, bagaimana tujuan pembelajaran, bagaimana acuan melalui platform Merdeka Mengajar ini banyak hal yang kita peroleh. Yang pertama, tentu kita mengenal berbagai fitur yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM itu sendiri. Misalkan terkait dengan asesmen siswa, bagaimana kita melatihkan untuk mengukur kemampuan literasi, kemampuan numerasi anak-anak kami melalui fitur yang ada di dalam asesmen siswa ini. Yang kedua, di dalam platform Merdeka Mengajar ini pula kita mengenal tentang fase-fase yang ada di dalam kurikulum merdeka, khususnya untuk SMP. Kebetulan kita berada semua pada fase D, sehingga dengan melihat atau mengimplementasikan atau mengaplikasikan platform Merdeka Mengajar, tentu kami selaku sekolah penggerak mengenal apa yang menjadi muatan kurikulum merdeka bagi SMP melalui fase D yang kita buka melalui PMM sendiri. Misalkan kalau kita mengetahui capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta di dalam platform Merdeka Mengajar ini kita mengenal pula atau kita bisa mendownload berbagai perangkat ajar atau modul ajar yang dibutuhkan oleh guru untuk semua mata pelajaran, ditambah pula dengan modul-modul ajar yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu nilai plus yang kemudian dikucurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah mengenai penguatan P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kami selaku sekolah penggerak telah melaksanakan salah satu tahapan atau salah satu tema yang ada di dalam P5 ini. Dan kebetulan di SMP Negeri 3 Babau tema yang kami ambil adalah di awal-awal ini pada mulai bulan Juli, Agustus, September itu adalah terkait dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Ujung atau produk yang kami hasilkan berkaitan dengan P5 untuk tema pertama ini adalah berupa kampanye perdamaian yang alhamdulillah kami telah lakukan di berbagai sekolah dasar yang ada di wilayah kami, khususnya wilayah Kecamatan Batuan Bari, Kecamatan Batu Kuaro, dan Kecamatan Hurun. Kebetulan kami kemarin mengambil 7 sekolah, yaitu sekolah SD Negeri 1 Katobengke, SD Negeri 2 Katobengke, SD Negeri 3 Katobengke,
kemudian SD 1 Mone, SD Negeri 3 Wameo, dan SD 2 Lamangga. Ini sebenarnya merupakan wujud kami di dalam mengimplementasikan P5 sekaligus juga mengajak anak-anak kita untuk bagaimana menjadi profil pelajar Pancasila sendiri. Kemudian selain asesmen dan fitur modul ajar dan sebagainya yang ada di PMM, di platform Merdeka Mengajar ini pula kita mengenal yang namanya komunitas belajar. Alhamdulillah di SMP Negeri 3 Bau kami telah membentuk komunitas belajar, di mana kami membentuk 5 komunitas belajar yang telah terdaftar di PMM, dan insya Allah komunitas belajar inilah yang akan kita berdayakan untuk bagaimana berdiskusi antara guru dengan guru, antara guru dan kepala sekolah, sehingga melalui komunitas belajar ini kita bisa men-share informasi atau mendapatkan informasi baik dari luar maupun dari internal SMP Negeri 3 itu sendiri. Selain dari fitur PMM, yang juga penting di kurikulum Merdeka selaku sekolah penggerak ini adalah kami alhamdulillah telah mengikuti pelatihan tentang perencanaan berbasis data. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2022 kemarin alhamdulillah semua SMP yang ada di Indonesia termasuk kita ada Kota Bau telah mengikuti kegiatan asesmen, dan kemudian asesmen untuk 2022 ini itu akan menjadi rapor pendidikan masing-masing sekolah. Nah, Kementerian telah menyampaikan kepada semua sekolah bahwa berdasarkan hasil asesmen ditambah dengan data-data lain, maka itulah yang akan menjadi rapor pendidikan setiap sekolah yang kemudian bisa diunduh melalui melalui website Kemdikbud. Dan setelah diunduh kita akan memperoleh data kita bahwa sebuah sekolah itu berada pada literasinya, kemampuannya di mana, kemudian literasinya seperti apa, karakternya seperti apa, iklim kebinekaannya seperti apa, iklim keamanan sekolahnya juga seperti apa. Nah, harapan kita semua dari rapor pendidikan yang kita punya itu akan menjadi awal perencanaan sekolah di tahun 2023. Oleh karena itu maka kami menghimbau kepada semua satuan pendidikan baik SD, SMP terutama untuk semua bisa mendownload rapor pendidikannya melalui fitur yang di website yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kita mengetahui bahwa rapor kita seperti apa dan kita mengetahui kurangnya kita di mana, sehingga kita bisa merencanakan pendidikan yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing, apa yang akan kita lakukan dan apa yang harus kita benahi. Pemerintah juga telah menyiapkan 10 item benahi yang bisa kita adopsi untuk pengembangan sekolah kita, yang kemudian semua item rapor pendidikan dan pembenahan yang disiapkan kementerian ini terkoneksi nanti dengan Arkas. Nah, inilah pentingnya bahwa kami yang berada di sekolah penggerak ini tentu harus menjadi motor, menjadi contoh buat sekolah-sekolah yang lain yang ada di wilayah Kota Bau, sehingga kita harapkan semua satuan pendidikan di Kota Bau baik yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka maupun yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka tetap memiliki pengetahuan yang sama terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri di lapangan. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Moga saja SMP Negeri 3 Bau menjadi salah satu sekolah yang unggul di Kota Bau. Terlebih kami adalah sebagai sekolah penggerak yang ada di Kota Bau bersama dengan SMP Negeri 11. Sebagai sekolah penggerak, kami SMP Negeri 3 Bau mendapatkan stimulan dana dari pemerintah pusat dalam kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi guru, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, juga bagaimana kita melakukan digitalisasi sekolah, sehingga dengan stimulan dana dari pemerintah pusat diharapkan tentu kompetensi guru yang ada di SMP Negeri 3 Bau bisa meningkat. Kemudian juga bagaimana mencoba melaksanakan pembelajaran berbasis digital serta penilaian juga yang berbasis digital. Nah, harapan kami dengan sarana dan prasarana yang masih sedikit kurang di SMP Negeri 3 Bau, kami berharap bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan bisa memberikan dukungan, walaupun memang sebenarnya sekarang kita sudah mendapatkan dukungan full juga dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau. Namun itu dirasa belum cukup, sehingga mudah-mudahan pada tahun 2023 nanti
dukungan pemerintah daerah tetap diberikan buat semua sekolah penggerak yang ada di Kota Bau-Bau, bukan hanya SMP 3 tentunya, termasuk SMP 11, SD 1 Batara Guru, SD Negeri 2 Batara Guru, termasuk SD Negeri 3 Bau-Bau, ditambah dengan 3 swasta yang ada di Kota Bau-Bau. Salah satunya itu adalah TK yang ada di wilayah Bukit Tule Indah dan 2 TK yang ada di wilayah Betuamari. Inilah mungkin harapan kita semua, sehingga pendidikan yang ada di Kota Bau-Bau kita bisa sejajar dengan pendidikan di daerah-daerah atau di kota-kota yang sudah cukup maju, bahkan kalau bisa kita bisa melebihi apa yang ada di daerah lain, sehingga pendidikan kita juga cukup berkembang, cukup maju di Kota Bau-Bau ini. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan tentunya, khususnya Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Bapak Laude Aswad SSMSI. Terlebih tentu kami mengucap terima kasih banyak kepada pemerintah daerah melalui Wali Kota Bau-Bau Pak Bapak Laude Ahmad Moniansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.